Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham besar rontok. Sudah waktunya untuk belikah? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat video ini dibuat pada tanggal 17 Juni 2024, IHSG sudah turun 8,04%. Tapi masalahnya, banyak saham yang harganya turun jauh lebih besar dari penurunan IHSG. Bahkan, ada beberapa saham perusahaan besar yang harganya sudah turun di atas 20%. Saat melihat harga saham yang turun signifikan, sebenarnya ada dua sudut pandang yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, apakah harga saham sedang turun dan menjadi murah? Yang kedua, apakah harga saham yang sedang turun karena sebelumnya sudah mahal? Mahal murahnya sebuah saham sebenarnya tidak hanya berdasarkan valuasi saja. Mungkin PBV saham itu hanya 0,3 kali. Tapi apabila prospek bisnis tidak jelas dan kondisi keuangan perusahaan naik turun setiap tahun, kita tidak bisa langsung mengatakan saham itu sedang murah. Di sisi lain, apabila PBV saham mencapai 2 kali, tapi produk atau jasanya sangat dibutuhkan orang, labanya konsisten tumbuh setiap tahun, dan rutin bagi dividen dengan payout ratio yang stabil, angka 2 kali itu belum bisa juga kita katakan mahal. Logikanya sederhana seperti ini. Misalnya kamu punya bisnis bakso dengan modal 10 juta yang mampu hasilkan profit 2,5 juta per tahun. Artinya ROI bisnis kamu adalah 25%. Apabila ada orang yang mau beli bisnis itu dengan harga 20 juta, apakah kamu akan menjualnya? Mungkin jika ceritanya hanya sampai di sini, kamu berpikir untuk menjualnya. Karena harga jual 2 kali dari harga modal. Atau dengan kata lain, kamu menjualnya pada PBV 2 kali. Tapi bagaimana jika saya tambahkan satu komponen lagi? Bisnis bakso kamu itu memang awalnya menghasilkan profit 2,5 juta per tahun. Tapi setiap tahun profitnya konsisten naik hingga 10%. Sehingga semakin lama semakin besar. Dan kamu sudah tidak bisa lagi membuat bisnis yang sama bagusnya. Karena brand bakso itu sudah sangat terkenal. Dengan kondisi ini, apakah kamu tetap mau jual bisnis itu dengan harga 2 kali dari modal? Tentu kamu akan mulai berpikir, memang modal kamu hanya 10 juta dan jika dijual, kamu dapat uang 20 juta. Tapi di sisi lain, kamu kehilangan potensi profit 2,5 juta per tahun dan peningkatan minimal 10% dari tahun ke tahun. Selain itu, kamu juga kehilangan brand image bakso yang sangat terkenal. Logika sederhana itulah yang bisa kamu terapkan untuk menilai mahal murahnya sebuah saham. PBV 2 kali kita ibaratkan dengan bisnis bakso. Bisa menjadi murah, bisa juga menjadi mahal. Semuanya tergantung pada bisnis perusahaan dan bagaimana kondisi perusahaan dari waktu ke waktu. Artinya, jika ada saham murah yang memang sewajarnya murah, di sisi lain ada juga saham premium yang sangat sulit akan menjadi murah. Karena mereka punya berbagai keuntungan spesial yang tidak dimiliki perusahaan yang lain. Nah, menariknya di tahun 2024 ini, banyak perusahaan besar yang sahamnya turun signifikan. Entah karena isu internal atau eksternal. Yang jelas, hal ini bisa kamu lihat sebagai suatu kesempatan atau ancaman. Semua kembali lagi tergantung pada perusahaan apa yang kamu lihat. Dua perusahaan yang menghasilkan laba 1 triliun dan memiliki PBV 1 kali, hasil analisa mahal murahnya bisa berbeda. Karena kembali lagi, banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan selain per PBV dan berbagai metode valuasi yang lain. Nah, di video ini saya mau sharing 7 saham besar yang ada di indeks Kompas 100 yang harga sahamnya sudah turun di atas 20% selama tahun 2024. Tujuan dari video ini untuk membantu kamu membuat rekapan. Apakah dari saham-saham itu ada yang menarik atau tidak? Jika ada yang menarik, bisa kamu analisa lebih lanjut. Jika semua tidak menarik, kamu tidak perlu melakukan apapun. Semoga dengan pembahasan ini ada manfaat baru yang bisa kamu peroleh. Berikut ini beberapa kriteria pemilihan saham. Pertama, ada di indeks Kompas 100. Kedua, harga saham selama tahun 2024 sudah turun di atas 20%. Ketiga, dividen yield di atas 6,5%. Keempat, PBV di bawah 2,2 kali. Kelima, laba miliaran sampai dengan triliunan rupiah. Sekarang mari kita bahas saja. Seperti biasa, di akhir video ada pembahasan menarik. Jadi nonton hingga selesai. Saham pertama adalah ASI, yang mana harganya sudah turun 21,77% selama tahun 2024. Sempat di 5.750, tapi sempat juga di 4.290. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 49%. Dan untuk kinerja di Q1 2024, sayangnya mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2023.
dengan net profit 7,46 triliun rupiah. PER-nya 5,9 kali dengan PBV 0,86 kali. NPM-nya 9,1 dengan ROE 14,4%. Dan untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen, bahkan biasanya bagi 2 kali dalam 1 tahun. Saham kedua, ANTM, yang mana harganya sudah turun 29,03% selama tahun 2024. Harganya pernah di 1.845, tapi sempat juga di 1.205. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an%. Dan sayangnya kinerja di Q1 2024 turun signifikan dibandingkan Q1 2023. Net profitnya 238 miliar rupiah dengan PER 30 kali dan PBV 0,94 kali. NPM-nya hanya 2,7% dengan ROE 3% saja. Dan untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Saham ketiga Auto, yang mana harga sahamnya sudah turun 22,8%. Sempat di 2.680, tapi sempat juga di 1.795. Kepemilikan saham di masyarakat hanya 20%. Dan untuk kinerja di Q1 tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Net profitnya 475 miliar rupiah. PER 4,6 dengan PBV 0,64 kali. NPM 10% dengan ROE 13,7%. Dan untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dan biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Saham keempat, BBRI, yang sudah turun 26,9%. Sempat di 6.450, tapi sempat juga di 4.170. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an%. Dan kinerja di Q1 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan net profit 15,89 triliun rupiah. PER-nya 9,9 kali dengan PBV 2,1 kali. NPM 25 dengan ROE 21%. Dan untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dan biasanya membagi 2 kali dalam 1 tahun. Saham kelima, BFIN, yang mana harganya sudah turun 32%, sempat di 1.380 tapi sempat juga di 810. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an%. Dan kinerja di Q1 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan net profit 361 miliar rupiah. PER-nya 8,9 dengan PBV 1,3 kali. Dan untuk aspek rasio keuangan, NPM-nya 27,9% dengan ROE 14,7%. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten dan biasanya membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Saham keenam, BTPS, yang mana harganya sudah turun 38% selama tahun 2024. Sempat di 1.775, tapi sempat juga di 1.020. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an%, dan kinerja di Q1 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Net profitnya 263 miliar rupiah dengan PER 7,6 dan PBV 0,95 kali. NPM 18% dengan ROE 12%. Untuk aspek dividen, saham ini juga bisa dikatakan konsisten selama 5 tahun terakhir. Dan saham terakhir adalah TLKM, yang mana sudah turun 31%. Sempat di 4.240, tapi sempat juga di 2.700. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an% dan kinerja di Q1 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan net profit 6 triliun rupiah. PER-nya 11 kali dengan PBV 1,9 kali, NPM 16% dengan ROE 17%. Dan untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen selama beberapa tahun terakhir. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, sekarang mari kita bandingkan dari berbagai aspek. Pertama, dari kinerja harga sahamnya. Saham BTPS, BFIN, dan TLKM memiliki penurunan harga saham paling signifikan yakni di atas 30-an%. Sedangkan saham ASI dan Auto memiliki penurunan harga saham yang paling rendah yakni di bawah 25%. Kepemilikan saham di masyarakat yang terbesar adalah ASII sebanyak 49,89% dan yang terkecil adalah Auto sebanyak 20% saja. Nah, untuk growth EPS QMQ di Q1 tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, hanya ada 2 saham yang berhasil mencetak kenaikan EPS, yaitu Auto sebanyak 10% dan BBRI sebanyak 2,9%. Selain itu, 5 saham lainnya semuanya mengalami penurunan kinerja di tahun 2024 hingga Q1-nya. Untuk pencapaian laba Q1 yang tertinggi adalah BRI dengan laba 15,89 triliun dan yang terendah adalah Antam dengan laba sekitar 230-an miliar rupiah saja.
Untuk aspek valuasi yang tertinggi adalah Antam dengan PER 30,5 kali dan yang terendah adalah Auto, ASII, dan BTPS dengan PER di bawah 8 kali. Untuk aspek PBV yang tertinggi adalah BBRI dengan angka 2,16 kali dan yang terendah adalah Auto dengan angka PBV 0,64 kali. Untuk aspek rasio keuangan NPM yang tertinggi adalah BEVIN dengan angka 27,97%, diikuti BBRI 25,58%, sedangkan yang terendah adalah Antam dengan nominal 2,77%. Untuk aspek ROE, yang tertinggi adalah BBRI dengan angka 21% dan yang terendah juga Antam 3,08%. Untuk aspek dividen yield, saham yang memiliki dividen yield yang paling menarik adalah ASII dan ANTM dengan angka di atas 10%. Sedangkan yang memiliki dividen yield yang terendah adalah TLKM dengan angka 6,56% saja. Tapi dari 7 saham yang kita bahas ini, semuanya memiliki potensi dividen yield di atas 6,5%. Setelah melihat pembahasan tadi, saya mau informasikan satu hal menarik. Di pasar saham biasanya ada dua fenomena yang cenderung berulang, yaitu sell in May dan waiting until November to re-enter. Kamu bisa manfaatkan dua fenomena ini untuk memaksimalkan profit. Membeli saat harga saham berjatuhan di pertengahan tahun dan menjual saat harga saham berterbangan di akhir dan awal tahun. Meski tidak ada jaminan hal ini akan terjadi setiap tahun, tapi setidaknya berdasarkan data histori, probabilitas kemungkinannya cukup besar. Kita tidak tahu di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 apakah pasar saham akan kembali pulih atau tidak. Yang jelas, secara statistik, peluangnya cukup besar. Sebagai informasi, saya sudah sempat buat video khusus yang membahas dua fenomena tadi. Agar kamu memperoleh pemahaman yang utuh, silahkan nonton juga video dengan thumbnail di bawah ini. Pertama, sell in May and go away. Merupakan suatu kondisi yang mana biasanya big money melakukan penjualan saham di bulan Mei, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan harga saham yang cukup signifikan. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di bulan Mei, namun yang paling terkenal memang istilahnya sell in May and go away. Fenomena sell in May memang terkesan menakutkan, tapi jika kita memiliki pandangan yang sebaliknya, hal ini justru menguntungkan. Saat harga saham berjatuhan, kita tentu bisa membeli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Tentu lebih baik bagi kita untuk membeli saham dengan harga lebih murah dibanding harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapat jumlah lembar saham yang sama. Misal, kalau biasanya kamu perlu mengeluarkan uang 10 juta untuk memperoleh 1000 lembar saham, di bulan Mei kamu diberikan kesempatan hanya mengeluarkan uang 8 juta untuk memperoleh 1000 lembar saham. Bukankah hal itu adalah sebuah kesempatan? Tapi dengan catatan, kinerja perusahaan terus tumbuh dan fundamentalnya baik. Dua hal itu harus dilihat dulu sebelum mengambil keputusan membeli saham diskon. Karena ingat, tidak semua saham murah itu adalah saham diskon. Satu poin yang perlu digarisbawahi adalah fenomena sell in May and go away hanya bersifat sementara. Jika pada bulan Mei biasanya big money menjual saham secara besar-besaran, artinya ada bulan lain di mana mereka akan masuk lagi untuk membeli saham. Kesempatan bagi kita sebenarnya memanfaatkan fenomena ini. Saat mereka jual, harga murah kita beli. Saat mereka beli, harga jadi tinggi, kita harus jual. Sekarang mari kita berbicara mengenai data. Gambar di samping merupakan histori kinerja IHSG dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat bahwa di bulan Mei, ternyata probabilitas kenaikan IHSG sangat rendah, yakni hanya 30% saja. Bahkan dari 30% ini, kalaupun naik, hanya berkisar 0,79% hingga 2,56% saja. Sebaliknya, penurunan IHSG di bulan Mei lebih signifikan, di mana bisa turun dari 0,18% hingga 4,08%. Intinya, dari 10 tahun terakhir, 7 tahun selalu mengalami penurunan dan hanya 3 tahun yang mengalami peningkatan. Mari saya tunjukkan satu hal menarik lagi. Kita gunakan contoh saham BBRI saja, karena saham ini memang harganya sedang turun signifikan. Dari data probabilitas ini, kamu bisa lihat bahwa di bulan April dan Juni, saham BBRI cenderung turun. Probabilitasnya hanya 30 dan 44% saja. Tapi uniknya, BBRI lebih sering turun pada 2 bulan itu dibandingkan bulan Mei, karena bulan Mei sendiri masih punya probabilitas kenaikan 50%.
Tapi dengan data ini setidaknya kamu tahu bahwa sudah menjadi hal yang wajar jika BBRI mengalami penurunan harga pada pertengahan tahun ini. Di tahun 2024 pada bulan April, harga saham BBRI turun sekitar 18%. Angka tersebut menjadi penurunan tertinggi selama 10 tahun terakhir untuk bulan April. Kamu bisa lihat bahwa sebelumnya BBRI memang sempat turun di bulan April hingga 12,4%. Tapi di bulan April tahun 2024 penurunannya hingga 18,3%. Tapi tahukah kamu, pada tahun 2020 di bulan Maret, harga saham BBRI bahkan pernah turun hingga 27%, yang mana turun lagi 9,6% di bulan April. Artinya penurunan harga saham BBRI di tahun 2024 ini sebenarnya belum sebanding dengan tahun 2020, khususnya pada bulan Maret dan bulan April. Bukankah ini bisa dikatakan menjadi sangat menarik? Dengan kinerja yang bertumbuh, harga sahamnya malah turun signifikan. Kamu tentu sudah pernah nonton video baca saham yang mana saya membandingkan kinerja di tahun 2020 ini dengan kinerja di tahun 2024, khususnya pada Q1 yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Poin kedua, waiting until November to re-enter. Jika tadi kamu sudah lihat bahwa bulan Mei biasanya big money jual saham, ternyata ada satu fenomena lagi yang biasanya terjadi, yaitu tunggu hingga bulan November untuk masuk lagi. Fenomena ini mungkin tidak seterkenal sell in May, tapi berdasarkan artikel dan riset yang ada, November bisa dikatakan sebagai salah satu bulan terbaik di saham. Artinya, biasanya harga saham cenderung mengalami peningkatan di bulan ini karena terjadi pembelian saham oleh big money. Tapi biasanya di pasar saham Indonesia, kita lebih sering mendengar istilah window dressing, di mana terjadi pada bulan Desember. Sehingga untuk pasar saham lokal, cenderung saham lebih banyak naik di bulan Desember. Ini merupakan data IHSG dalam 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat bahwa di bulan November probabilitas kenaikannya masih rendah, yakni hanya 33% saja. Tapi di bulan Desember mencapai 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 8 tahun mengalami peningkatan dan hanya 1 tahun saja mengalami penurunan. Bahkan penurunannya hanya 3,26% saja. Momentum ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelaku pasar, asalkan mereka mengetahuinya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada kecenderungan pasar saham akan mengalami peningkatan di akhir tahun. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun sehingga meningkatkan probabilitasnya, setidaknya dalam 9 hingga 10 tahun terakhir. Sekarang kita bandingkan lagi dengan saham BBRI. Ternyata probabilitas saham BBRI sama dengan IHSG. Pada bulan Desember, probabilitas kenaikannya adalah 89%. Artinya, dari 9 tahun terakhir, 8 tahun mengalami peningkatan dan hanya 1 tahun saja yang mengalami penurunan. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Menariknya, pada bulan November hingga Desember, BBRI punya probabilitas kenaikan yang cukup signifikan. Pada November tahun 2020, probabilitas kenaikannya hingga 21,72%. Pada bulan November tahun 2018, probabilitas kenaikannya hingga 14,94%. Pada Desember tahun 2017, kenaikannya mencapai 13,3%. Pada Desember tahun 2019, kenaikannya 7,59%, dan pada Desember tahun 2023 barusan, kenaikannya mencapai 8,53%. Itu artinya saham BBRI ini memang cenderung lebih sering naik di akhir tahun. Kesimpulan, pasar saham memang penuh dengan ketidakpastian, tapi menariknya masih ada beberapa hal berulang yang bisa kita temukan. Saat menemukan beberapa kondisi tersebut, jangan panik tapi manfaatkan sebagai peluang. Kita tidak bisa menebak 100% benar, tapi dari analisa yang dilakukan, kita akan melihat bahwa pola dan fenomena yang ternyata bolak-balik di situ-situ saja. Kalau kamu menyadari hal ini, jadikan sebagai peluang. Tapi kalau kamu tidak tahu, bisa saja kamu akan mengalami kerugian. Intinya, kita tidak boleh kalah pintar dengan Mr. Market. Berusaha memanfaatkan kondisi yang terjadi untuk memperoleh profit. Tidak perlu terlalu terbawa suasana dengan kondisi pasar, melainkan gunakan hal itu sebagai peluang untuk memperoleh profit. Ingat, kalau big money jual saham secara signifikan, kemungkinan besar di masa depan mereka akan beli lagi saham secara signifikan. Meski banyak faktor yang mempengaruhi, tapi dengan logika sederhana ini saja, kita sebenarnya bisa memanfaatkan peluang. Apalagi jika menarik data 10 tahun terakhir, hal itu cenderung terus berulang dari waktu ke waktu.
Memang tidak ada yang tahu waktu pasti kapan mereka beli dan jual. Yang bisa kita ketahui hanyalah probabilitas kemungkinannya. Untuk itulah harus dilakukan riset dan analisa sebelum memutuskan ingin beli dan jual saham. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.